Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita merayakan akan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan dirayakan seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Ya. Dalam tradisi bangsa Israel, dalam perjanjian lama, mereka mengorbankan dan mengambil hewan untuk dikorbankan. Dan darah yang tercurah dari hewan itu dapat menutupi segala dosa yang sudah mereka lakukan. Ya. Tapi dalam perjanjian baru, sesungguhnya korban itu telah datang. Bukan hanya menutupi dosa, tetapi menghapus setiap dosa umat manusia. Dialah Yesus. Allah sendiri yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang kudus, yang tak bercacat celah, dan rela mati untuk menjadi penebusan dosa-dosa umat manusia. Karena tanpa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita tidak akan mendapatkan pendamaian dengan Allah. Dan pada pagi hari ini, biarlah dengan rasa syukur kita, mari kita mengenang dan merenungkan akan segala kebaikan Tuhan kepada kita. Dan mari bersama-sama kita akan memasuki ibadah Paskah ini dengan menaikkan satu pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus.
rasa syukur kami naikkan kepada Allah kami yang hidup, yang bangkit dari kematian, yang membawa pembebasan dan sukacita, bahkan anugerah kehidupan yang kekal. Pagi hari ini kami ingin serahkan ibadah raya Paskah ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami dan sedang melawat setiap umat-Mu pagi hari ini. Kami ingin menyerahkan ibadah sukacita kami dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita kita semakin melimpah-limpah, tidak hanya karena kita boleh merayakan akan iman kita, tetapi juga setiap kita diingatkan, bangkitlah, kerjakan keselamatanmu sampai akhir. Ada perintah yang harus kita lakukan untuk menyambut akan anugerah yang Tuhan beri. Lewat kebangkitan Kristus dari kematian di kayu salib, membuat kita menjadi hidup. Dan kuasa kebangkitan Kristus menjadi sukacita bagi setiap kita, karena kita pun mengalami kebangkitan di dalam kehidupan kita, sehingga maut tidak berkuasa lagi. Sekali lagi, maut tidak berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu, mari kita antusias menyambut rahmat Tuhan, menapaki hidup yang Tuhan anugerahkan. Bagaimana kita bisa memuliakan akan nama Tuhan sebagai orang-orang yang mendapatkan kehidupan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari nanti kita akan bersama-sama bagian kecil dari sukacita kita, karena sukacita yang besar adalah anugerah kehidupan, keselamatan yang Tuhan beri. Kita akan bersama-sama merayakan Paskah di belakang, meskipun dalam situasi yang sederhana. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, selain mengajak keluarga, semua bagian keluarga bersama-sama, kita akan masak-masak di belakang. Tetapi jangan lupa protokol prokes kesehatan.
Jangan sampai sukacita kita mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi setiap kita. Kita boleh bersukacita di dalam Tuhan, tetapi sekali lagi tetap kita prokes sehingga boleh menjadi berkat dan mendatangkan berkat bagi setiap kita. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini seluruh umat Kristen merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Memang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus tidak mudah untuk dimengerti setiap orang. Bahkan tidak pernah terbesit dalam pikiran murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Sampai hari ini pun Bapak, Ibu, dan Saudara, masih banyak orang yang bertanya-tanya. Bahkan tidak mempercayai akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Banyak gereja-gereja yang mengadakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus, ibadah Paskah. Kehadiran jemaat tidak sebanyak pada ibadah Natal, Saudara. Karena mereka banyak yang mempercayai kelahirannya daripada mempercayai kebangkitannya. Ini sungguh fakta yang menyedihkan. Tetapi sementara Paulus dulu yang menjadi penjahat, anti Kristen, tapi dia sudah berputar haluan, berputar balik menjadi misionaris, dan dia mempercayai bahwa kebangkitan Yesus dan yang kuhendaki, seperti yang dikatakan, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur membuktikan bahwa maut tidak berusaha berkuasa lagi atas dirinya, karena Dia bangkit dan hidup. Dan setiap kita yang percaya kepada Dia pasti diikut sertakan dalam kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan naikkan satu pujian karena ini suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Dia bangkit ya, dari kematian. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, kita akan naikkan pujian. Kristus bangkitlah sudah.
tahu kesaksian dari seorang ibu yang mungkin barangkali tidak asing bagi kita, orangnya gemuk, saudara. Ya. Bersama dengan Tuhan, ya. Itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Pangati. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Kejadiannya 1 tahun yang lalu, di awal musim penghujan, dan itu terjadi secara berturut-turut dalam 1 bulan itu, sehingga membuat saya takut, syok, bahkan kayak agak trauma. Tapi berkat Tuhan saya mampu melewati, dan semua itu adalah Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan saya dan anak-anak dari ambang maut dan kecelakaan. Kejadiannya sama persis. Yang pertama di Kerasak, saya dengan kecepatan laju 60, tiba-tiba di depan saya ayam terbang tepat di kepala motor saya itu. Saya terkejut. Jika saya oleng ke kanan, saya pasti ditabrak oleh pick up. Jika saya oleng ke kiri, saya pasti akan ditabrak oleh Vixen. Yang kedua, terjadi di Jelegong. Kalau dari sini, setelah lapangan Jelegong itu ada ladang yang ditanami pohon apa itu ya, kayak pokoknya setelah lapangan Jelegong pas itu. Saya dari Donorojo nengok ibu saya itu di minggu keduanya, karena terjadi secara berturut-turut dalam 1 bulan. Dalam kecepatan sama, 60. Jika saya oleng ke kanan, saya juga akan ditabrak oleh pick up. Jika saya oleng ke kiri, saya bisa masuk di selokan itu dan ditabrak oleh motor juga. Itu saya berkendara sama anak-anak. Dan yang ketiga, saya dari Klet. Waktu itu hujan, otomatis saya pakai jas hujan, dan saya miliki jas hujan yang model Batman. Saya berkendara agak cepat karena berlian, agak ngantuk, udah capek. Tanpa saya sadari, saya lepas megangin jas hujan. Akhirnya jas hujan itu terbang menutup kepala saya. Yang saya pikirkan saat itu, bagaimana saya harus berhenti. Sedangkan laju saya itu udah cepat, hujan, di depan saya motor Avanza, dan di sebelah kanan rame, di sebelah kiri saya juga rame. Saya hanya teriak sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Anak-anak juga teriak-teriak. Saya rem belakang udah enggak nyandak, saya putuskan untuk bantu rem depan. Saya oleng waktu itu, tapi Tuhan tidak membiarkan saya sampai jatuh. Saya rem mendadak, berhenti, tapi hanya rubuh motornya. Di saat itu juga Tuhan langsung kirimkan pertolongan. Karena di situ banyak orang, tepat di garasi Putu Wijaya. Saya ditolong bapak-bapak yang jualan di situ. Lutut saya sudah gemetar. Saya coba minggir di pinggir jalan. Anak-anak bilang, Mama masih kuat sampai di Bangsri. Apa kita harus telepon papa dulu? Enggak apa-apa, nanti papamu enggak bingung.
Dengan perjalanan saya bilang gini, Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Berkat di bulan ini sungguh nyata Tuhan tunjukkan kepada saya juga anak-anak. Tuhan angkatku dari rancangan maut dan kecelakaan. Jika Tuhan tidak ingin menunjukkan sesuatu yang baik kepada saya dan anak-anak, mungkin saya sudah kecelakaan di kejadian yang pertama di Kerasak itu. Tapi Tuhan tetap kerjakan sesuatu yang indah dalam hidup saya, membuat anak-anak menyaksikan betapa Tuhan itu maha kuasa, menggenggam tangan saya, menggenggam anak-anak, menyelamatkan saya dan anak-anak dari ambang maut dan kecelakaan. Dan satu lagi Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu mengerjakan segala sesuatu yang dahsyat. Ini teruntuk gereja kita, untuk seluruh jemaat. Terjadi di Jumat Agung kemarin. Biasanya gereja selalu menyiapkan anggur perjamuan itu lebih. Tapi waktu itu ada sesuatu hal yang harus terjadi sehingga anggur yang sudah ada di cupnya sama hosti harus kami bongkar, diganti dengan roti perjamuan lewat roti tawar. Biasanya saya menata itu enggak pernah saya lihat hostinya, karena saya ingin kejutan dari Tuhan, ngasihnya ayatnya itu apa. Tapi waktu itu saya kayak teringat, lihat hostinya. Kan mikir saya kan masih kemasan, masih packing, segelan, nggak akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Tapi waktu itu saya harus lihat kemasan. Terus emang ada sesuatu yang harus dibereskan. Terus saya telepon Bu Tari konsultasi sama Pak Agus. Terus saya sore keliling sama Cilusi cari roti tawar, semua Indomaret, Alfamart saya tuju, enggak ada yang kupas. Akhirnya alternatifnya pakai yang ada pinggirannya, enggak apa-apa Cilusi, nanti kita gunting. Selama ini saya nata anggur perjamuan itu selalu pas. Apa yang saya isi di bangku, itulah Tuhan yang kirimkan jemaat yang hadir. Tapi di Jumat Agung kemarin, jemaat yang hadir melebihi kapasitas. Saya bingung karena yang ada anggurnya cuman itu. Saya berpikir gini semalam, Tuhan cukupkan anggur perjamuan yang telah kami sediakan untuk jemaat. Kalau bisa yang datang 50-60 Tuhan, jangan melebihi pikir saya sebagai manusia. Terus saya berdoa lagi, berpikir lagi, apa yang saya harus siapkan, biar jika ada lebihan jemaat yang hadir, itu tetap bisa menikmati persekutuan sakramen perjamuan kudus. Saya berpikir, apa saya harus menyiapkan loyang yang seperti biasanya itu. Tapi rasanya aneh jika saya bawa loyang itu ngidarin ke jemaat. Akhirnya saya hanya bisa buat anggur di botol kayak buat sirup itu. Saya hanya bawa ke gereja sama rotinya. Jika emang jemaatnya lebih, saat itu juga saya akan potong-potong, saya akan buat. Jam 5:30 sudah banyak yang hadir jemaatnya. Saat itu juga saya percaya akan terjadi lonjakan yang lebih, yang hadir di tengah-tengah ibadah Jumat Agung ini. Mas Janu datang habis jemput Mbah, saya langsung lari nemuin Mas Janu. Saya minta gelas yang seperti biasanya untuk perjamuan. Emang kurang, akan kurang saya gitu.
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah Tuhan yang kerjakan. Sama seperti Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan, melebihi, cukup melebihi untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan saat itu juga mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh jemaat, bahkan lebih. Dan Tuhan proses segala sesuatunya baik adanya untuk gereja ini dan juga untuk seluruh sidang jemaat. Itulah sesuatu yang indah saya saksikan dalam kehidupan saya dalam melayani Tuhan. Tentunya banyak lagi dan semakin banyak lagi yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Setelah saya memutuskan, ini aku Tuhan, aku mau melayani Engkau. Di bulan Maret tahun ini, secara khusus Mas Yanu tepat 15 tahun melayani Tuhan lewat gereja ini. Semua berkat kasih kemurahan Tuhan, sehingga kami mampu dan dimampukan untuk bertahan melalui segala sesuatunya. Melayani Tuhan, saya berharap minta dukungan doa dan dukungan oleh jemaat, majelis dan hamba Tuhan, agar kami dimampukan melalui segala sesuatunya melayani Tuhan hingga garis finish nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kesaksian yang boleh kita dengar di pagi hari ini, inilah satu pelajaran yang kembali Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa kita hidup bukan karena kegagahan kita, tetapi semata-mata ada tangan kasih Tuhan yang menopang hidup kita. Bapak, Ibu dan Saudara, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Bapak Ibu, bukan hanya mengulurkan tangannya, tetapi menumpahkan darahnya sampai mati di atas kayu salib. Demikian mahal yang harus Tuhan Yesus bayar. Dan pagi hari ini juga, bila kita jangan kembali menjadi manusia lama kita, tetapi mari kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan lewat Yesus Kristus melalui diri kita, agar kelak kita bersama-sama dengan Dia di surga. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Setelah itu waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta Utari.
Kami siap berdengar-dengaran untuk sabda kebenaran firman-Mu. Karena kami rindu hidup kami menjadi serupa seperti Kristus, sebagai bentuk rasa syukur kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, hamba-Mu menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Roma pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Roma pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara berpikir atau cara pandang kita akan mempengaruhi sikap dan tindakan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kalau kita berpikir bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya lemah, maka kita juga tidak punya energi, tidak punya kekuatan, bahkan membuat kita jadi mager, malas bergerak. Karena tenaga kekuatan kita sudah dikendalikan terlebih dahulu oleh pikiran yang ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita berkata bahwa atau kita berpikir bahwa saya pasti bisa, saya mampu, saya akan berusaha, maka seperti ada energi yang keluar di dalam diri kita, lalu kita akan mengerjakan sesuatu itu yang kita anggap berat, yang kita anggap kita tidak mampu. Tetapi ada kekuatan yang luar biasa sehingga mendorong kita diberi kekuatan untuk mengerjakan sesuatu itu di dalam diri kita, sehingga setelah selesai kemudian kita bisa berkata, loh ternyata aku iso, loh ternyata hasilnya sangat baik. Yang selama ini saya takutkan, yang selama ini saya khawatirkan, ternyata dapat melampaui dan menghasilkan buah atau pekerjaan yang sungguh baik, luar biasa. Dipengaruhi oleh cara pandang, cara pikir setiap kita pribadi. Lepas pribadi. Kebangkitan Kristus dari kematian, Paskah yang kita rayakan di pagi hari ini, akan menolong kita untuk memperbaharui cara pandang hidup kita. Yang dulunya mungkin salah, akan diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang benar.
Dari dulu yang ragu-ragu akan membawa kita kepada satu kepastian di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan kita tapaki bersama-sama. Karena lewat kebangkitan Kristus, maka kita memperoleh satu kemerdekaan di dalam Tuhan. Kuasa maut, kuasa kematian itu sudah tidak lagi berpengaruh, berkuasa atas kehidupan setiap kita. Tuhan sudah bangkit. Bahkan tidak hanya berhenti sampai bangkit, tetapi Allah yang bangkit itu adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu memberi kehidupan baru kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kata mati. Kalau kita mendengar istilah kata mati, biasanya kita gunakan untuk entah tanaman kita, entah hewan. Kalau orang, kita biasanya lebih menggunakan agak sedikit lebih halus, meninggal. Tapi sebetulnya artinya ya sama, mati. Kata mati memiliki konotasi di dalam pemikiran kita bahwa berarti pernah hidup. Sesuatu yang pernah hidup kemudian tidak ada, maka kita mengatakan mati. Tanaman yang aku rawat sedemikian rupa berbunga baik, indah, menawan hati, berbuah lebat, tapi sekarang sudah mati. Saya punya binatang peliharaan yang saya cintai, yang saya kasihi, seperti anak sendiri misalnya. Kita punya anjing atau mungkin punya piaraan binatang yang lainnya. Tetapi ketika kita berkata sekarang sudah mati, berarti pernah hidup, lalu sekarang sudah mati. Kematian adalah perhentian permanen. Namanya permanen itu sudah tidak bisa diubah lagi. Tidak dapat dikembalikan dari semua fungsi biologis yang menopang makhluk hidup. Dan setelah dikatakan mati, maka sisa-sisa makhluk hidup itu yang sebelumnya hidup biasanya mulai mengurai, membusuk, segera dan sesudah itu kemudian lama-kelamaan akan bersatu dengan tanah, apakah jadi humus atau menyatu dengan tanah. Yang namanya mati berarti dia tidak hidup, dia tidak bisa bertumbuh, tetapi sebaliknya dia akan semakin mengecil, dia akan semakin tidak punya kuasa apapun. Tidak bisa dikerjakan dan tidak bisa melakukan apapun. Kristus sudah mati bagi kita ketika kita memperingati di hari Jumat Agung. Dan orang-orang yang percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamatnya pribadi di dalam kehidupannya, maka firman Tuhan mengatakan kita pun sudah turut mati bersama dengan kematian Kristus. Bukan fisik kita, tetapi dosa yang mengikat, dosa yang membelenggu,
dalam kehidupan umat manusia yang membawa kepada kebinasaan, kekekalan di dalam hidup kita sudah mati. Berarti dosa, maut yang dikuasai oleh iblis sudah tidak lagi berkuasa atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kuasa maut tidak berkuasa atas hidup kita. Itu harus menjadi pemikiran dasar bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita taruh di dalam pikiran kita dan akan mempengaruhi seluruh gerak yang akan kita lakukan. Kuasa maut mati, kuasa maut tidak hidup, tidak berkembang, dan akan lenyap di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita sudah dimenangkan di dalam kebangkitan Kristus dari kematian yang pagi hari ini kita rayakan bersama-sama. Kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mati selamanya. Tetapi Tuhan bangkit dari kematian dan kuasa si jahat tidak bisa lagi mempengaruhi akan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Taruh di dalam pikiran setiap kita, kuasa dosa, kuasa iblis sudah dikalahkan, dipatahkan lewat kebangkitan Kristus. Berarti kuasa iblis, kuasa maut sudah tidak lagi berlaku atas kehidupan setiap kita. Kalau kita memahami demikian di dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan di dalam menapaki hidup ini seperti tema besar yang kita lakukan, bangkitlah. Ayo kita antusias, jangan hanya berhenti, jangan hanya diam. Karena kita ini adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus, kehidupan Kristus menjadi kehidupan setiap kita. Kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan setiap kita di dalam menapaki kehidupan yang Tuhan berikan. Mari kita antusias menapaki hidup ini. Seberat apapun pergumulan kita, sesulit apapun yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Kalau di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa Kristus sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Kristus yang sudah bangkit memberi kehidupan baru kepada kita. Maka kita akan tetap menjadi orang-orang yang antusias di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Lalu hidup yang seperti apakah yang harus kita jalani sebagai orang-orang yang memiliki kehidupan Kristus? Karena dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita, tetapi dia masih bisa menggoda, dia masih bisa mengganggu kita. Dan sekarang kita punya otoritas di dalam kehidupan setiap kita. Mau atau ikut digoda oleh rayuan si jahat, si iblis yang sudah dikalahkan, yang sebetulnya sudah tidak punya taring, atau kita akan bangkit bersama-sama dengan Allah, di mana Roh Kudus Tuhan sudah taruh di dalam hati kita.
Jangan mau setiap kita diintimidasi lewat pikiran kita oleh si jahat. Seringkali kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus, maka si jahat, si iblis, dia tidak bisa masuk mempengaruhi kehidupan kita langsung. Tetapi dia bisa mengintimidasi pikiran kita, melemahkan iman kita, lewat peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Ketika kita mendengar sesuatu, ketika kita melihat sesuatu, ketika kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita. Iblis mencoba menarik kita, membawa kita agar kita tetap ada di dalam cengkeramannya dan bergantung kepada dia. Tetapi ingatlah bahwa iblis kuasa maut itu sudah tidak ada taringnya. Dia tidak punya kekuatan atas setiap kita. Kita hidup di dalam Kristus karena kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan kita. Hidup Kristus menjadi kehidupan setiap kita. Ayat yang ke-11 dan 12 dituliskan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Kristus sudah memberikan kehidupan baru, menjadi manusia baru, mari jangan hanya casing luarnya, hanya penampilan di luarnya. Tetapi mari benar-benar kehidupan Kristus menjadi kehidupan setiap kita. Manusia lama kita sudah kita tinggalkan, sudah kita matikan. Kalau sudah mati seperti pemahaman di depan, makin lama dia akan terurai, makin busuk dan akhirnya menyatu dengan tanah ini. Jangan yang sudah mati itu kita ukrik-ukrik lagi, kita berimajinasi kemudian kita menghidupkannya di dalam diri kita. Itu salah total. Tetapi mari yang sudah hidup di dalam kehidupan kita, yaitu Kristus yang sudah bangkit, akan memberi warna baru di dalam kehidupan setiap kita. Setiap kali kita mengalami pergumulan atau apapun, mari kita pandang Kristus, Allah yang sudah bangkit, yang memberi kemenangan, yang memberi sukacita, yang memberi kehidupan. Dan lebih daripada itu, yang memberikan anugerah keselamatan. Kalau Kristus memberi kehidupan kepada kita, maka lawan dari kematian adalah hidup. Hidup itu berarti bergerak, bertumbuh, berdampak, mengarah kepada sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih mulia. Oleh karena itu mari kita memaknai kehidupan kita ini. Bagaimana hidup kita bisa memuliakan akan nama Tuhan di dalam hidup kita. Tidak perlu berimajinasi dan memikirkan hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, yang tidak bisa kita lakukan dan kita jangkau dengan kekuatan kita. Tetapi lewat hal-hal kecil, lewat hal-hal sederhana yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar memancarkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak hanya setiap kita diberkati oleh Tuhan,
Tetapi lewat apa yang kita lakukan dan kita kerjakan juga menjadi berkat dan membawa kehidupan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kebangkitan Kristus kiranya menjadi semangat kita, menjadi kebangkitan iman kita. Kehidupan Kristus menjadi kehidupan setiap kita. Kuasa kebangkitan Kristus menjadi milik bagian hidup kita sehingga kita berkuasa menguasai kedagingan kita, mematikannya untuk Kristus, sehingga kehidupan kita memuliakan akan nama Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Biarlah berita Paskah di pagi hari ini membawa gairah baru, semangat baru, pikiran yang diperbaharui oleh Kristus, membawa kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam perjalanan hidup keluarga kita, perjalanan gereja kita. Kita menjadi semakin antusias karena hidup Kristus menjadi hidup kita. Roh Kudus Tuhan anugerahkan dan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Betapa kami tidak mengucap syukur dan memuji-muji Allah yang telah bangkit dari kematian, yang dilakukan sekali dan berdampak bagi kehidupan kami sekarang dan seterusnya. Betapa kami tidak ingin hidup kami terus memuliakan akan nama Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kami. Kami ingin terus memuji dan menyembah akan Engkau, tidak hanya lewat mulut kami, mengakui akan kebesaran, akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apa yang tidak bisa kami jangkau dengan kekuatan kami, Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, sehingga kami mendapatkan anugerah kehidupan lewat kematian Kristus di kayu salib. Kami mengucap syukur karena setiap kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Ketika kami mati bersama-sama dengan Kristus, maka kami pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kami memiliki kehidupan baru, semangat baru, gairah baru, bahkan kekuatan baru yang datangnya daripada Tuhan untuk menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga kami pun akan menjadi menang terhadap kuasa-kuasa si jahat yang mencoba mengintimidasi kami, yang mencoba melemahkan kami lewat pikiran-pikiran setiap kami. Roh Kudus, penuhi hati setiap kami umat-Mu di pagi hari ini dengan Roh-Mu, agar lewat hikmat-Mu, pencerahan Tuhan beri kepada kami. Kami semakin mencintai akan Engkau. Kami semakin ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami ingin terus memuliakan Tuhan lewat kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga tidak saja kami diberkati, tidak saja kami boleh menikmati shalom damai sejahtera-Mu di dalam hidup kami. Tetapi orang-orang yang di sekeliling kami pun, mereka merasakan dan menikmati berkat kebangkitan Kristus lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Amin. Memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Seperti biasa kita
sudah menyediakan kotak yang ada di pintu. Kita akan memberikan persembahan ketika kita pulang nanti. Ada 2 kotak persembahan, yang satu untuk mendukung pelayanan di gereja kita dan satu untuk persembahan emeritasi Pendeta Utari. Ya. Saya akan bacakan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk memberikan persembahan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan menaikkan 2 persembahan, juga doa-doa syafaat kita. Sementara itu nanti Ibu Tari akan memimpin kita di dalam doa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sucikan dan kuduskan persembahan kami sebagai bentuk rasa syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak hanya pemeliharaan setiap hari, setiap waktu, tapi lebih daripada itu, anugerah kehidupan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati sidang jemaat-Mu yang dengan penuh sukacita membawa kurban syukur di hadapan Tuhan. Berkati dan beri hikmat-Mu kepada majelis yang mengelola, agar semuanya untuk puji hormat, kemuliaan, serta untuk pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan kehendaki. Pagi hari ini kami ingin menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu dengan segala pergumulan dan pergulatan hati yang ada ke dalam tangan anugerah-Mu. Tuhan, Engkau tahu isi hati anak-anak-Mu. Engkau tahu pergumulan, Engkau tahu seberapa kekuatan tetapi juga seberapa kelemahan yang umat-Mu miliki. Kami sehati sebagai keluarga besar Jemaat GKMI Bangsri. Kami ingin menopang, kami ingin mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan melawat setiap umat-Mu. Mereka yang sakit, kami percaya Tuhan Engkau sanggup menjamah menyembuhkannya. Mereka yang bergumul dengan kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka, kami percaya Tuhan sanggup memulihkannya. Mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan perekonomian keluarga, kami percaya Tuhan sanggup memberkatinya. Kami ingin serahkan perjalanan kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk gereja kami bersama-sama. Kami menyerahkan tahun ketiga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ada banyak rancangan-rancangan yang hendak kami kerjakan. Kami mohon rahmat-Mu, kami disanggupkan mengerjakannya. Dan lebih daripada itu, agar menjadi saluran berkat, baik bagi sidang jemaat-Mu, maupun bagi setiap orang yang bersentuhan dengan karya yang kami lakukan bersama-sama di gereja ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk kedamaian, ketentraman. Terima kasih untuk pemerintahan yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk mendatangkan shalom di negeri kami. Kami mohon berkat Tuhan turun atas para pemimpin. Kami ingin menyerahkan terus senantiasa ketentraman, kedamaian ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga kami boleh hidup berdampingan karena kasih kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan pandemi yang semakin landai, kami mengucap syukur, kami percaya ini bagian dari campur tangan Tuhan yang Tuhan kerjakan dan anugerahkan bagi negeri kami. Dan kami percaya waktu-Mu akan Engkau nyatakan, sehingga sungguh benar-benar pandemi akan berubah menjadi satu sukacita bagi kami, karena semua dilawat oleh kasih kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan sinode kami ke dalam tangan kasih-Mu.
Kami menyerahkan BPH ke dalam tangan anugerah-Mu. Biarlah rancangan-rancangan yang sedang dibuat adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap gereja lokal dimanapun berada. Kami serahkan pembangunan gedung sinode, kami serahkan peralakan akbar, MWC, dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan di bulan Juli ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tetap percaya berkat penyertaan Tuhan ada padanya. Kami menyerahkan Tuhan sukacita kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tidak hanya berhenti kami mengalami sukacita Kristus karena kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami membawa kehidupan baru. Kami mohon kepada Tuhan, mampukan kami hidup bertanggung jawab, mengerjakan anugerah keselamatan dengan antusias, karena kami tahu inilah bentuk rasa syukur kami kepadamu. Dan pagi hari ini kami ingin menyerahkan telur Paskah ke dalam tangan anugerah Tuhan. Ayat-ayat emas yang coba kami torehkan dalam sebuah kertas. Kami mohon berkat Tuhan turun atasnya, sehingga setiap jemaat-Mu yang mendapatkan ayat-ayat emas yang kami bagikan di ibadah Paskah di pagi hari ini akan menjadi berkat, menjadi jawaban iman, dan menjadi rema secara pribadi di Paskah tahun ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk rahmat-Mu dan kami menyerahkan doa-doa syafaat kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan menerima telur Paskah. Di situ ada ayat firman Tuhan, dan bila itu juga menjadi berkat bagi kita, bisa menguatkan iman kita ketika kita membaca ayat firman Tuhan itu. Ya, sementara petugas akan membagikan telur, musik akan memainkan instrumen. Ya, saya silakan.
Yesus namanya mengasihi, tebus dosa, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Dia hidup. Pada hari esok, silakan Bapak Ibu terbangkit berdiri. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bapa Surgawi, di tengah-tengah rasa syukur dan bahagia kami, karena kami boleh merayakan dan diingatkan tentang kebangkitan dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Nani, Ibu Rena, dan Bapak Yoseas Krishna yang di minggu ini berulang tahun. Kami mohon berkat Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Tuhan melimpahi dengan sukacita Kristus. Tuhan hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga dimampukan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati untuk keluarga yang dibangun. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Demikian juga Tuhan limpahkan kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat boleh semakin antusias di dalam mengiring akan Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh merayakan sukacita kebangkitan-Mu. Kami mengucap syukur Allah yang mati sudah bangkit, Allah yang hidup membawa kehidupan bagi setiap kami. Dan ketika kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami sangat percaya berkat penyertaan-Mu itulah yang memampukan kami menapaki hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai setiap perjalanan hidupmu sekarang sampai Maranatha. Amin.